Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada berkat melimpah. Kuasai hati pikiran kami Tuhan. Biarlah saat firman disampaikan, mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Urapi kami secara khusus, urapi hamba-Mu Tuhan saat menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan kekuatan dan kepintaran hamba-Mu, tapi oleh pimpinan Roh Kudus. Tanah hati kami subur, siap menerima benih firman. Benih ini bertumbuh, berbuah. Kami lakukan dalam kehidupan kami, mukjizat terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita beribadah. Wah, rasanya rutinitas lagi. Tidak, ya. Setiap ibadah, setiap doa, setiap aktivitas kita melakukan kegiatan persetujuan doa ataupun doa puasa, kita itu sedang menabung. Tahu menabung? Menyicil pelan-pelan, mengisi pelan-pelan. Doa kita selalu setiap hari ditambah. Ya, kalau tabungan ditambah terus, ya, tiap hari 1000, sebulan jadi berapa? Ya, setahun jadi berapa? Begitu kita butuh, kita bisa ambil, kita bisa pakai. Paham ya? Doa juga begitu. Setiap hari jangan jemu-jemu berdoa. Setiap hari jangan jemu-jemu baca firman. Saat badai itu datang, engkau ada tabungan iman. Engkau bisa ambil, engkau bisa pakai, dan engkau pasti menang. Amin. Engkau bisa selesaikan masalahmu. Jadi harus benar-benar kita pahami. Aduh, bosan berdoa lagi pagi. Bosan. Kata siapa? Ya, kata daging kita. Nah, kita mau belajar ya. Oke. Nanti kita belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Ayub 23 ayat 10. Timbul seperti emas, ya. Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, 3 langkah ini yang Ayub percayai. Tuhan tahu keadaanku, itu. Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup kita. Yang nomor 2, Tuhan menguji aku. Nah, saat menguji beda dengan pencobaan ya. Menguji timbul seperti emas. Jadi 3 ini sangat penting di dalam hidup kita. Ya, makanya tuh harus nabung, doa tiap pagi, doa, baca firman. Ya, itu gunanya gitu. Saat ujian itu datang, kita punya bahan, kita punya kemampuan untuk menjawab ujian-ujian itu. Jadi kalau anak-anak sekolah SD kelas 1, kelas 2 diuji. Ya, diuji dari mana? Baca pelajarannya, hafal. Saat ujian soal datang, saya bisa menjawab. Kalau enggak pernah baca, enggak pernah hafal, dari mana soal itu bisa dijawab anak-anak? Enggak mungkin bisa naik kelas. Kehidupan kita begini. Ya, diuji. Jadi emas itu diuji, dibakar, itu perlu api yang membara, api yang besar, 1000 derajat. Perhatikan ya, air mendidih 100 derajat, emas itu 1000 derajat. Tujuannya apa dibakar? Supaya kotoran-kotoran yang ada melekat di emas itu, ya, debu, tanah, logam-logam lain, ya, begitu dipanasin 1000 derajat, yang emas dia akan turun. Yang debu, yang logam, yang bukan lain dia akan mengambang, itu akan dibersihkan, diambil. Sudah selesai? Belum. Harus dimurnikan lagi. Ya. Kalau firman Tuhan bilang emas itu dimurnikan 7 kali lagi supaya didapati benar-benar murni. Emas itu lentur. Jadi kalau dia murni biasa bercahaya. Ya. Dan itu menimbulkan sesuatu yang baik. Nah, ingat, ya, Tuhan menguji bukan untuk menghancurkan kehidupan kita. Banyak orang keliru.
Tuhan menguji bukan untuk menghancurkan kehidupan kita. Sebaliknya, Dia sedang memurnikan kita seperti emas. Karakter-karakter kita yang kotor, yang jahat, yang amarah, yang ngamuan, ya, yang iri hati, itu dibersihkan semuanya. Ini fungsinya. Ya. Jadi emas itu benar-benar emas murni, bukan emas Jawa. Emas Jawa bisa naik turun. Ya. Kalau emas murni, begitu dimurnikan, dia lentur. Sangat menarik. Makanya Ayub itu mengalami begitu. Kalau di depan, ia saleh, ia jujur, ia takut akan Tuhan. Lah kok diuji? Justru emas itu bukan sekali saja terus langsung murni. Kita juga semuanya diuji. Tidak ada orang yang di sini yang tidak pernah mengalami masalah persoalan. Alami semuanya. Mau kurus, mau gendut, mau tinggi, mau rendah, semuanya ngalamin masalah. Nah itu diuji. Jangan takut. Kalau ujian itu datang, engkau punya cadangan iman, engkau punya cadangan doa yang terus setiap hari, engkau pasti kuat. Tapi engkau tidak mau berdoa, tidak bisa engkau kumpulkan itu. Itu kumpulkan satu-satu, tidak mudah. Ya, doa dikumpulin banyak-banyak. Begitu masalah satu datang, doa yang sekian tahun itu bisa kita habiskan untuk masalah itu. Sama seperti orang menabung. Tabung banyak sudah muncul, kena masalah satu, tabungan kita habis dalam waktu tempo sesingkat-singkat. Apakah tidak menabung lagi? Salah, tabung lagi. Amin. Ujian datang, terus berdoa. Ujian datang, terus berdoa. Dimurnikan sampai kita menemukan satu yang berharga di mata Tuhan. Emas itu berharga loh. Amin. Ada yang bilang emas tidak berharga? Kalau emas itu sudah dibakar murni, dia akan lentur dan dia akan bercahaya, dia akan berkilau dan dia mantul. Ya, bukan mantap betul, mantul. Cahayanya berkilau. Nah, lihat ya, ini dalam bagaimana korelasi dengan hidup kita. Saya kasih tahu. Jadi hari Kamis Pak Anton WA saya, Pak temanya mana? Saya lagi bingung cari tema. Bukan apa, nah tema ini muncul waktu saya join ini cari milku. Wah senangannya itu. Ada satu ya dibilang pengemis, ya pengemis lah di Indomaret itu. Ya saya kasih tahu. Nah dia dikasih makanan apa yang manis oleh orang Indomaret. Ngomel itu. Saya nggak mau ini. Saya lagi ngantri mau bayar. Saya tidak mau ini. Kasih uang aja. Ini tidak baik untuk saya. Dia tanya saya, ya kok ya, kalau orang kencing manis tidak boleh makan manis-manis ya. Saya no comment. Ya kan? Tapi lihat, dari situ saya lihat bagaimana orang tidak mengucap syukur. Engkau dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih apapun, terima kasih Tuhan, ada orang yang memperhatikan saya. Ini enggak, diletakin di meja kasir, dia keluar. Ya, saya keluar, tidak ada masalah, saya kasih dia uang, oke, saya tinggalkan. Istri saya lihat kok, saya tidak komentar. Tapi dari situ, saya lihat, nah ini bahaya ini. Ini dia tidak ada emas, tidak ada orang mau tertarik, tidak ada kasih, tidak ada orang mau tertarik. Orang malah mau kasih besok, jangan kasih dia. Ini pasti ngomel lagi, percuma, tidak usah kasih. Ini menutup berkatnya sendiri. Makanya timbul seperti emas ya. Oke, kita belajar. Nah, pegunungan Timika, ya, pegunungan Timika, tahu ya, Papua sana itu. Itu awalnya itu pemandangan yang indah. Bagus sekali pemandangannya. Pagi sejuk, enak semuanya bagus. Ya, tidak jauh bedanya dengan pegunungan-pegunungan di Jawa sini. Ya, kan hanya wah ke pegunungan situ Bromo, dingin, enak, suasana pagi, kan indah. Gitu? Nah, pegunungan Timika waktu awalnya dia dilihat, wih pemandangan banyak wisata datang, semuanya datang. Tapi ya, hanya untuk pemandangan yang indah.
Begitu digali, ketahuan di situ ada sumber emas, pegunungan Timika berubah. Bukan untuk wisata, tapi dia sumber pengharapan, dia sumber penghasilan, dia sumber kekayaan. Orang datang berduyun-duyun datang ke sana bukan untuk melihat pemandangan, tapi ada pengharapan di pegunungan Timika itu. Pegunungan Bromo. Ya. Kalau dalamnya lahar, begitu meletus, berani datang? Menakutkan kan? Gunung Merapi meletus, meninggalkan. Coba kalau yang meletus keluar itu emas, orang tidak lari jauh, malah mendekat. Bisa paham? Kehidupan kita ada dua yang pimpin, kedagingan dan roh. Kalau dalammu keluar adalah kedagingan, ya, tiap hari istrimu kau gepuk terus, kau pukul terus, lari. Engkau tidak keluarkan emasmu, keluarkan kungfumu. Kungfu cuma berani sama istri. Coba kungfu lawan Pak Yulianto, habis. Ya, bapak-bapak sini maaf, jangan berani sama istri. Berani sama Goliat. Ini hati-hati. Tuhan akan marah dengan karakter yang tidak emas itu. Tuhan senang emas. Amin. Di sini nggak ada yang ringan tangan kok untuk gaplok ini istrinya. Amin. Jonathan nggak ya? Kalau ya tak suruh push up. Bagus. Amin. Harus sayang. Ojo istri jadi sangsa, masuk ke one pride itu. Ayo cobaan. Baru satu ronde langsung KO kamu. Ojo berani sama istri. Hati-hati bertindak. Doamu akan terhalang. Jangan. Ya, istri dijadikan sangsa. Saya emosi. Emosi bagaimana berani sama istri? Coba emosi sama Daniel. Oh, ayo, aduh, mana yang besar badannya? Ya Daniel ya. Enggak juga ya, enggak ngelawan kok, Daniel baik kok. Ya, saya enggak nyinggung, ini banyak terjadi di luar itu, lihat tuh. Ya, bunuh anaknya, keponakan, apalagi di berita TV itu, menakutkan. Waninya sama orang enggak ngelawan. Coba yang berani ngelawan. Gak berani. Koci itu. Waninya di rumah tok. Nah ini kita belajar. Saya tidak nyinggung, tapi ini keadaan yang harus kita benahi. Ojo berani maki orang yang lemah. Coba lawan orang yang kuat. Tidak berani. Jadi ini harus kita imbangi. Makanya lihat, begitu pegunungan Timika itu sumber emas. Orang menggali. Orang kepengen dapat emas itu. Hidup kita ini juga begitu, emas. Orang datang menggali. Kalau engkau nyakit terus, tidak ada emas di dalam hidupmu. Orang melayu. Teman-teman sahabat kita lari semua. Kenapa? Enggak didapatin emas. Ini kehidupan ini begini sedang terjadi. Makanya dikasih apapun, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Orang yang kasih ini senang. Sudah dikasih ngomel. Ada enggak orang gitu? Banyak. Perhatikanlah, besok tidak akan mungkin. Jangan kasih dia. Jangan kasih dia. Ini ngomel tok isinya ini. Tidak bersyukur. Amin. Bersyukur di sini, semua bersyukur ya. Dikasih apapun terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Orang yang bisa bersyukur itulah salah satu emas. Amin. Emas yang kita lihat bukan emas perhiasan, emas cincin, giwang. Itu emas yang sudah dicampur dengan bahan logam yang lain supaya dia keras. Kalau emas murni itu lentur. Ya.
Emas murni itu luntur, makanya hati kita mesti lentur. Kalau hatimu masih kaku, mesti dibersihkan, dibakar lagi dengan persoalan supaya murni, supaya murni. Makanya lihat, hidup kita dipimpin dua kedagingan itu. Galatia 5 ayat 16. Ya, kedagingan kita itu kuat sekali. Oleh sebab itu jangan sampai kedagingan ini dominan menguasai hidup kita. Ya, Galatia 5 ayat 16 itu mengingatkan kepada kita bagaimana supaya kita benar-benar harus menjadi emas, ya. Emas yang murni. Jadi emas bukan emas yang pura-pura lagi, benar-benar satu kemurnian yang muncul di dalam hidup kita. Ya, supaya apa? Supaya kita boleh menjadi berkat. Nah, lihat ya, Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging sudah jelas, ya, hawa nafsu, amarah, iri hati, dengki, dendam, ya, ngamuan, ya, caci maki, kaplokan, itu hawa nafsu daging semua, dipimpin kedagingan semuanya. Ya, keinginan daging itu, perbuatan daging itu membawa kehancuran. Orang yang marah akhirnya hancur. Itu orang yang iri hati akhirnya ujungnya hancur. Tapi kalau kasih, nah Galatia 5 ayat 19, ya, 16, hidup oleh roh itu, kasih itu muncul. Di situ engkau akan melihat bagaimana tidak ada satu hukum pun yang bertentangan dengan kasih. Perbuatan daging, engkau tonjok orang, masuk penjara. Engkau berbuat baik, tidak mungkin di penjara. Engkau berbuat baik, berbuat kasih, tidak mungkin engkau dicaci maki. Amin. Jadi lihat hidup kita dipimpin siapa? Perbuatan daging ini bahaya, percabulan, ya, hawa nafsu, iri hati, dengki, dendam, macam-macam itu muncul. Karakter-karakter yang jelek ini. Nah, ini waktu engkau ngalami ujian, itu dimurnikan, itu ngambang, itu hilang semuanya. Karaktermu dibersihkan saat roh memimpin. Kalau roh memimpin, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, kemurahan, itu muncul semua kasih. 9 buah roh itu. Penguasaan diri, ini penting. Jadi bagaimana hidup kita? Kalau masih ada ngamuan, ayo dibersihkan dulu, dimurnikan, dibakar dengan api Roh Kudus. Dan saat api Roh Kudus membakar, menguji, ingat, itu untuk memunculkan karakter ilahi itu, buah roh itu. Di dalam dirimu harus ada buah roh itu. Baru nanti anak-anakmu datang, senang datang kepada papanya. Coba Jonathan suka selentik siang-siang, nggak mau siang-siang dekati, nggak mau dekat papa, selentik tok, tangannya jahil. Kira-kira begitu ya Jo ya, contoh saja, nggak apa-apa. Nggak berani. Kalau anak-anak datang kepada mamanya, ya, siang-siang datang Anita suka jiwit. Kira-kira mau siang-siang datang? Tidak mau. Anak kecil itu sensitif sekali. Sama. Kenapa orang mau datang kepada kita? Karena dilihat ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesabaran. Amin. Ada apa bisa ngomong. Coba baru ngomong sudah disentak. Mau ngomong lagi? Tidak ada emas, tidak ada kasih itu. Nah itu karakter kasih ini harus keluar. Jikalau hidup kita oleh roh, haruslah dipimpin oleh roh. Banyak orang hidup di dalam roh, seperti di gereja ini, hidup di dalam roh. Ini hidup dalam roh nih. Tapi rumah tanggamu juga harus dipimpin oleh roh. Amin. Di sini baik-baik semua, di rumah hancur, seenaknya. Nah ini bahaya. Di gereja hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Wah, aku penuh Roh Kudus. Ya, tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus.
Orang penuh Roh Kudus bisa bahasa roh, tapi di rumah bahasa apa itu? Amin. Di sini bahasanya ditoto kan supaya enak, menyenangkan. Di rumah bahasamu bahasa apa? Bahasa kalbu. Amin. Bahasa caci maki, bahasa yang kasar, bahasa yang menyakitkan, bahasa yang menusuk hati, bahasa yang menusuk jantung. Munculkan karakter ilahi itu. Ya. Keluarkan buah roh itu emas. Buah roh itu emas. Kalau hidup dipimpin oleh roh, engkau punya pengharapan. Orang lihat kita tuh punya pengharapan. Ya, contoh paling gampang. Kenapa orang ikut Yesus kemana-mana? Alkitab mencatat, kemana ada Yesus di situ orang ikut. Karena dalam Yesus ada pengharapan, ada kesembuhan, ada berkat. Kemana Yesus pergi? Orang ikut kan? Kenapa? Mereka melihat di dalam Yesus ada kasih. Coba Yesus seperti apa Lucifer. Mau? Kenal sama Tante Lucy? Dia jama, hancur semua usaha kita. Ayub itu. Makanya dia bilang, waktu aku diuji, aku timbul seperti emas. Ayub lo dijama, hartanya habis. Tapi kalau Roh Kudus yang jama, engkau diberkati. Semua. Jadi kalau kita dijama oleh karakter iblis, habis. Habis. Apapun yang baik hancur. Makanya itu harus muncul. Kasih itu harus muncul. Ya. Jadi waktu engkau jalani emasnya kasih itu, yang makan itu istrimu, suamimu, anak-anakmu, mereka dapatkan. Mereka dapatkan. Awal pernikahan semua dapat itu. Tapi sekarang sudah berjalan, harus lebih dapat lagi. Ya, Pak Eko sama Bu Sera ulang tahun pernikahan yang ke berapa? 17. Ketawa terus? Nangis terus? Lah iya kan imbang. 17 tahun enggak muda. Ya, itu pertahankan terus. Amin. Lihat di sini hamba-hambamu, Pak Chandra, Bu Chandra, Pak Yulianto, Ci Inge, siapa lagi yang lain. Saya tidak nyinggung. Ada masanya orang begitu. Tapi kalau itu terjadi, ya karakter kita harus keluar. Jangan gara-gara dia, enggak. Ya, saya tidak menghalalkan orang bercerai, tidak. Tapi kalau tiap hari dikepukin terus, kan nggak benar, ya. Jadi kalau nanti suaminya pukul lagi, ya, kalau ditampar pipi kirimu, kasihkan pipi kananmu. Jangan takut orang yang bisa binasakan tubuhmu. Takutlah yang bisa mengambil jiwamu. Kalau dia aniaya, pukul. Ya. Jangan lari, pukul, sak puasmu. Ya. Amin. Di sini tidak ada kok, tidak ada yang ngaku. Oh iya dulu saya begitu, ya sekarang berubah. Emas itu muncul. Bukan kamu yang katakan, saya baik. Biarkan istrimu, suamimu, anak-anakmu yang mengatakan, papaku baik, mamaku baik. Kalau kita ngomong sendiri, orang cerita, oh iya ya,
Oh, nggak usah, biarkan orang tahu. Itu karakter ilahi. Kasih itu dimakan oleh orang-orang dekat kita. Muncul. Amin. Itu karakter ilahi. Keluar, harus keluar dan orang makan. Ya, sukacita. Sahabat, rekan kerja merasakannya. Itu sukacita. Orang itu sukacita. Ya, kan bisa tahu teman-teman dekat ini cemberut. Pernah enggak di kantor lihat teman-temanmu cemberut? Rasanya enggak nyaman kan? Tapi kalau dia sukacita terus kita bisa merasakan, oh iya, sama orang ini girang, seneng, enak orangnya ini. Sama dia, dekat sama dia rasanya sukacita. Nggak cerita, ketemu orang, aduh, tetanggaku mati COVID, sana depan COVID, belakang COVID. Ini ceritanya itu bikin orang takut, mau nggak kita dengar? Karena tidak ada emasnya. Ceritanya menakutkan, dunia ini menakutkan. Tidak punya pengharapan. Tapi di dalam Yesus kita punya pengharapan, amin. Itu yang penting. Dunia ceritanya itu menakutkan. Tidak ada emasnya sekarang. Bangkrut, susah, virus, ketemu antivirus, masih banyak hal yang ditakutkan. Jangan-jangan mengundang virus, jangan-jangan ini. Jadi manusia ini sudah dikondisikan tidak enak. Kita percaya, aku ada Yesus. Apapun Yesus pasti berikan yang terbaik bagiku. Itu iman. Itu dari mana? Doa, baca firman. Dikumpulkan. Tidak mudah loh dikumpulkan loh tiap hari doa. Ada titik jemunya. Doa lagi. Amin. Makanya saya bilang istri saya sekarang dapat temu formula. Saya doa sambil sit up, duduk di kursi. Saya kirim satu, saya sit up. Jadi perut saya mulai kecil. Yang perutnya gede boleh coba. Sungguhan. Kalau saya diam aja saya ngantuk. Jadi saya seperti sit up. Boleh coba ya. Pak Eko boleh coba nanti. Daniel coba juga Daniel. Ayo kita balapan siapa yang lebih kecil. Jadi saya sekian hampir 1000 ya itu. Saya doa terus. Amin. Saya enggak ngantuk. Saya send satu doa. Lumayan perutnya bisa sikpack, enggak sikman lagi. Amin. Itu menghilangkan ngantuk setiap pagi. Dan saya sukacita, tidak bikin tertekan. Nah ayo kita kumpulin. Doa itu kumpulin. Sampai waktunya, waktu engkau mau gunakan, ada cadangan doa itu. Untuk kalahkan persoalanmu. Untuk kalahkan sakit penyakitmu, ada tabungan doa. Ada tabungan firman. Kalau tidak ada tabungan firman, engkau bingung, panik, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Tidak ada persediaan. Coba di tabungan kita ada 1 triliun. Engkau sakit pilek aja mungkin sudah aman. Saya ke Singapura aja. Kenapa? Punya cadangan. Nah hidup kita untuk ujian ini kita harus nabung. Tidak ada semua orang tidak diuji, pasti mengalami pengujian. Nah, waktu diuji, apakah kita punya kekuatan iman? Itu yang kita doakan setiap pagi, berdoa. Berdoa bukan perlu bertahun-tahun atau berjam-jam. Ya, kalau tadi pagi, 5 menit lagi engkau tambah doamu. Amin. Ya, WA tadi pagi saya tulis. 5 menit tambah doa. Ojo medit 5 menit buat doa. 5 menit kalau untuk kesenanganmu engkau akan berikan rela. Bahkan bisa 5 menit lagi ya untuk kesenangan. Ya, bisa 5 menit itu bisa jadi 5 jam. Untuk doa tambah 5 menit, tidak mudah. Untuk ibadah tambah 5 menit, tidak mudah. Untuk baca firman tambah 5 menit, tidak mudah. Tapi kalau kita setia dengan perkara kecil, engkau akan diberikan perkara-perkara yang besar. Engkau menabung loh doamu. Setiap pagi nabung 1, kuat nabung lagi. Setahun engkau nabung 365 hari. Ada 365 doa di dalam tabunganmu. Waktu ada masalah, engkau tinggal ambil 5 tabungan doaku. Tak ambil untuk selesaikan masalahku. Selesai. Amin. Kalau enggak ada, bingung. Oh, apa? Tolong ya doain saya. Engkau tidak punya kekuatan. Boleh sama-sama berdoa.
Amin. Jadi kalau didoakan jangan diam aja, bosan, hati-hati. Itu urapan Tuhan. Engkau menyepelekan Tuhan. Ya, makanya dikirim apa senang tidak senang, amin. Sudahlah. Tidak usah banyak pusing. Kirim WA, belajar taat, belajar rendahkan hati. Amin. Mukjizat terjadi. Ya, jadi itu makanya emas ini harus keluar, kasih itu keluar, sukacita keluar, damai sejahtera itu keluar. Engkau pembawa damai, amin. Emasnya itu damai sejahtera. Ojo orang lagi baik-baik kamu datang jadi hancur. Harusnya orang lagi bertengkar, lagi ribut, lagi apa, engkau datang damai, amin. Itu emas. Kan di rumah kadang ojo ngomong sama ini, nanti ribut nih pasti, ribut nih. Ojo ngomong, kan ada gitu tuh. Kalau saudaranya banyak, atau di gereja jangan ngomong sama itu, nanti rame itu, itu, ya kan? Tapi kalau kita bicara sama Aris, pasti Aris bingung, sudah pasti damai. Amin. Itu emas, pembawa damai. Apalagi kesabaran, sabar, enak, tenang. Amin. Sabar, istri belanja, sabar. Kalau dulu saya tidak sabaran sama istri saya. Tapi sekarang saya biarkan. Hanya Joy yang tidak sabar. Lalu saya ikuti. Saya tidak pernah mau ngomel lagi. Karena saya harus memberikan waktu. Amin. Itu sabaran. Sabar menanti. Dulu pacaran, bagaimana? Oh, dibawa keliling kemanapun kuat. Sekarang, aduh capek jauh-jauh kamu jalannya cepat sekali, aduh, wah. Kita belajar menghargai lagi. Capek pun kadang, ya sudah kamu jalan, ya. Jangan diomelin. Kalau Joy sering ngomel mamanya itu, saya hampir tidak pernah. Biarkan aja. 5 menit itu sangat berharga untuk satu kesabaran. Orang nunggu 5 menit itu tak mungkin mudah untuk satu kesabaran. Menunggu berkat Tuhan 5 menit itu rasanya lama sekali. Tapi coba tunggu 5 menit lagi, berkat Tuhan sudah turun atasmu. Karena ketidaksabaran engkau melangkah, berkat itu datang. Engkau tidak di tempat, diambil oleh Pak Ferry. Ya kamu gak di tempat. Amin. Ini yang saya bilang, ojo pindah-pindah. Kalau engkau sudah ditanamkan di tempat ini, berkatmu ada di sini. Tanaman yang Tuhan tanamkan, itu akan berakar. Kamu pindah sampai ke ujung-ujung langit pun, kalau hatimu tidak melekat, pasti engkau galau. Kok sama aja ya, di sana sama dengan di sini. Itu. Ya, jadi makanya hati-hati, kesabaran itu penting. Sabar orang nikmati, itu emas. Wah sama, itu sabar ya, kan enak. Orang seneng ngomong cerita, sabar ini tidak apa-apa, aku ngomong sama ini. Coba yang suka marah, ya, mau di rumah, mau di gereja, mau di mana, di gereja paling ojo ngomong sama itu nanti ngamuan. Nah, tidak berani. Paham ya? Karakter kesabaran itu harus muncul. Ayo kita bicara sama semua teman-teman pelayanan di sini. Semua orang di sini sabar semuanya. Emas. Emas yang murni. Ini penting, ya. Apalagi kemurahan. Nah, ini suka memberi. Amin. Suka memberi. Petinju itu senang itu. Dia suka memberi. Tidak mau menerima. Tanya petinju. Sukanya beri terus, jab kiri, jab kanan itu. Ini suami-suami di sini juga dulunya suka gini, jabin istrinya. Gitu? Suka memberi istrinya. Bukan memberi tonjokan. Berikan hartamu, berikan kasihmu, berikan kesabaranmu, berikan kemurahan hatimu. Amin.
Amin. Kayak Jonathan kan enak, ngantri minuman, berikan sama Anita, berikan sama papa mamanya, kan memberi. Iya. Bukan beri tonjokan, bukan beri caci maki. Ini hati-hati, emas ini harus keluar. Amin. Suka memberi, ya berilah. Beri bukan ukuran besar kecilnya. Itu yang saya bilang. Waktu orang memberi, dikasih uang 100 dibuang. Sekarang itu 1 juta, kalau kurang 100 bukan namanya 1 juta. Coba beli sama pengemis di luar itu. Nah, itu orang yang tidak bisa bersyukur. Sama dengan yang saya cerita itu. Dikasih makan itu tidak bisa bersyukur. Kita kok dikit ya? Dikit kalau di penuh ucapan syukur. Di tanganmu ada kuasa Tuhan yang sedikit menjadi besar. Itu emas itu harus keluar. Kebaikan. Nah, ini harus selalu berbuat baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan, bukan yang namanya roh kedagingan itu. Wih, ini jahat ini, kayak iblis ini. Iblis saja takut, iblis saja minder. Kejahatannya melebihi iblis, kan tidak enak. Lebih banyak itu yang dicerita orang. Sekarang kita ubah. Justru kebaikanku orang tahu, teman-teman menikmati kebaikanku. Amin. Ini karakter ilahi, ya. Kesetiaan, taat janji. Ini penting. Apalagi yang mau menikah itu. Ya. Tea sama Ino sebentar lagi. Ya. Itu janji awal memang manis. Di pertengahan jalan sama Pak Eko dengan Bu Sera. 17 tahun berjalan. Tak mungkin ketawa terus. Kadang nangis, kadang ngamuk, kadang marah. Proses. Ada masanya, ada waktunya. Kalau hari ini memang mukjizat terjadi, engkau akan melihat rumah tanggamu diberkati, apa yang kau doakan jadi. Sabar, ada karakternya muncul, emasnya muncul. Sabar. Pak Eko lihat, oh ya, Bu Sera makin sabar. Bu Sera lihat Pak Eko, oh ya makin sabar. Amin. Ya, subur itu. Betul. Kebaikannya muncul, kesetiaan muncul, kelemah lembutan itu muncul. Baik hati. Orang kenal kita. Orang kenal kita. Bukan jumlahnya yang besar, tapi yang ada di sini semuanya baik hati. Emas itu, kalau kita semuanya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran di sini, umat semuanya, teman-teman semuanya di sini punya karakter buah roh. Orang dari timur, barat, selatan akan datang karena di sini ada emas. Tapi dia kata, oh jangan ke sana, oh kamu masuk sebentar udah hancur, berantem segalanya, waduh, kiamat itu. Tapi di sini harus punya karakter ilahi itu emas yang orang cari. Ini emas ya, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Nah ini penguasaan diri ini konsisten. Ojo pagi baik, sore ngamuan. Tidak konsisten ini. Ya, pagi sukacita, sore menderita. Ah ini tidak konsisten. Ya, pagi tertawa, hahaha, sorenya apa? Baca WA pagi-pagi, oh firman Tuhan, haleluya. Sore-sore baca, COVID sudah menyerang, mulai takut lagi. Saya bilang, ini tidak konsisten. Kalau kita penguasaan diri, sekali kita dilindungi, selamanya kita dilindungi. Nggak ada Tuhan itu mencela-mencela kayak kita. Pikiran kita sendiri yang mencela-mencela. Tidak percaya ada Yesus bersama kita. Karakter ini harus muncul. Ini emas yang terkandung di dalam diri kita, buah roh itu. Keluarkan itu. Keluarkan emas itu. Waktu engkau mau marah, sabar. Waktu engkau mau pelit, murah hati. Ini emasnya harus keluar. Orang harus makan. Emas itu harus diberikan. Amin. Ini harus, orang harus menikmati. Kalau engkau tidak keluarkan emas itu, dari mana orang bisa tahu karaktermu? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Keluarkan itu sekarang. Waktunya kita keluarkan emas. Nanti orang akan lihat, wow,
Ini teman-teman di House of Prayer Surabaya ini baik semuanya, murah hati, sabar. Itu emas itu keluar. Tidak usah engkau buka firman, orang baca, orang lihat hidup kita, ada emas yang keluar, mereka akan datang ke tempat ini memuliakan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu emas ini harus keluar. Hidupmu harus dibakar supaya keluar. Yang kotor-kotor itu keluar oleh ujian. Waktu engkau diuji, keluarkan semua karakter yang jelek, iri hati, dengki, dendam, semuanya, amarah, caci maki, keluar semuanya. Yang itu muncul karakter ilahi yang baru, kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Muncul itu kan semuanya. Di rumah tanggamu munculkan emas itu. Supaya apa? Keluargamu mening. Kalau enggak betah di rumah, kepengennya lari semua. Ya. Tapi karakter emas kalau muncul, seneng ya, kumpul-kumpul gini. Amin. Tapi kalau kumpul-kumpul ngamuan, nah itu. Tidak ada emasnya. Kita kumpul di sini, ada emasnya semua. Orang menarik. Suami lihat, waduh, istriku ini tambah baik. Ya, jangan dulu tok baik, sekarang baik. Ya. Kalau dulu kesenggol, kenapa me? Udah hati-hati ya, oh ya. Kalau sekarang, makanya ojo gendut-gendut, jalannya sempit. Nah itu mulai beda. Ya toh? Kan beda. Nah kita enggak. Kita harus keluarkan emas itu. Sayangi suamimu, sayangi istrimu. Jangan marah-marah lagi, tapi sayang, penuh kasih, penuh kesabaran. Emasmu keluar. Dulu karakternya jelek, sekarang jadi baik. Aku keluar sebagai emas murni. Amin. Ini begitu kita menjadi emas, keluar emas, orang makan, orang merasakan, itu ada pengharapan. Wow, suamiku baik, aku ada pengharapan. Saya kasih tahu, seandainya sekarang ya, kalau di sini kita buat usaha bisa menyembuhkan COVID. Datang semuanya. Kenapa? Ada pengharapan. Kalau kita doa di sini, ada kesembuhan untuk penyakit, untuk COVID, untuk apapun. Orang lihat, wow, di sini ada pengharapan, ada kesembuhan karena ada Yesus di sini. Amin. Keluarkan emas itu. Engkau harus timbul seperti emas. Kalau engkau lagi dalam mengalami pembakaran, itu artinya engkau sedang dimurnikan. Waktu engkau mengalami masalah, ada pemurnian karaktermu. Engkau punya doa, engkau punya firman, engkau pasti bisa mengatasi masalahmu. Bersama dengan firman Tuhan, engkau pasti menang. Amin. Apapun di usahamu juga gitu. Jangan mengandalkan kekuatanmu, andalkan firman yang ada di dalammu. Keluarkan firmanmu. Ojo keluarkan omelan. Ya apa ini? Gak ada yang datang beli. Ya apa ini? Gak laku. Ya apa ini? Gak ada yang bantu. Ya apa ini? Ya apa ini? Ya apa itu? Gak ada lagi. Yang ada, aku percaya berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Amin. Damai sejahtera dapat, hati senang, sabar. Amin. Bikin jualan apapun, jangan ngomel, itu kedaginganmu. Tapi bersyukur, aku percaya daganganku laris. Aku percaya penjualanku laris. Terus, belum jadi, tidak apa-apa, berdoa terus. Tunggu waktunya Tuhan. Terus berjuang, ojo berhenti. Jangan berhenti di tengah kesulitan. Jangan berhenti di dalam kesukaran. Tapi terus bergerak jalan. Di depan ada mukjizat. Jalan terus melangkah. 5 menit lagi mukjizat terjadi. Amin. Jangan sia-siakan waktu. Gunakan waktu ini. Setiap pagi berdoa. Tidak perlu panjang-panjang berdoa, engkau nabung. Wih, banyak. Apalagi sehari bisa 20 kali berdoa. Ada 20 doa. Ada tabungan doa. Saat engkau alami badai, ambil doa itu. Jebret, selesai. Ya. Amin. Ada firman, keluar, baca firman. Ayo, ya. Yang live group balik lagi.
Amin. Kenapa live growth? Aduh, saya tidak punya waktu baca firman. Tambahkan waktu 5 menit untuk baca firman. Pasti engkau diberkati. Amin. Oleh sebab itu ayo keluarkan emas di dalam diri kita, supaya orang dekat kita bisa menikmatinya, bisa memakannya. Jadi karakter yang lama yang engkau sedang diproses dengan pembakaran, pengujian, itu sedang membersihkan karaktermu yang tidak baik. Akan muncul karakter ilahi, buah roh. Lakukan itu, keluarkan emas itu. Sebagai anak keluarkan emas, orang tua senang. Amin. Sebagai orang tua, ayo senangkan anak-anak senang. Kesenangan bukan diberikan dengan hal-hal yang material, tapi dengan kasih sukacita itu melebihi segala yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu ayo berjuang untuk kita menang dan keluar sebagai emas. Tuhan Yesus berkati. Mari saya undang pemain musik, kita kembali datang berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa, tambah waktu 5 menit ya, untuk bersekutu dengan Tuhan, dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Kita naikkan pujian timbul seperti emas. Haleluya. Haleluya. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasih? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Mari katakan dengan imanmu lagi, Tuhan, Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia
menguji diriku. Ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu, oh, jalan hidupku. kemanapun Kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. lebih lagi. Tuhan Tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti Tuhan tahu, oh, jalan hidupku. haleluya. Manapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Lebih lagi. Tuhan tahu, Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. Tuhan tahu, jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. katakan dengan imanmu. Tuhan tahu jalan hidupku. Saat ujian itu datang, Kakiku melangkah, engkau akan timbul seperti emas murni. menguji diriku, Timbulkan karakter ilahi. bukan timbul seperti emas. Lebih lagi bawa kami Tuhan. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. oh, Tuhan tahu, Tuhan tahu ya. jalan hidupku. Amin, amin. Kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. bukan timbul seperti emas. Haleluya.
hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Api Roh Kudus bakar kami. Api Roh Kudus bakar hidup kami. Dimurnikan, disucikan, dikuduskan. Haleluya. Ya Rabbalaba ya Rabbalaba syatakada ya Rabbalaba papatagada ya Rabbaso. Haleluya. 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 Syarabarabara ya Rabbatagada ya Rabbasyana ya Rabbu. Sembah. Haleluya. Yesus Engkau baik. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Urapi yang baru, pulihkanku. Mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Amin, amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan Allah Roh Kudus denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Masa kita bangkit berdiri bersama. Kami nikmati, kami rindu hadirat-Mu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku.
Nikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus lawat kami. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus bakar hati kami, bakar roh jiwa kami, supaya keluar hati yang murni, hati yang dibersihkan. Haleluya. Minta, ketuk, cari Roh Kudus bersamamu. Haleluya. Roh Kudus lawat kami. Roh Kudus, Roh Kudus, kami rindu, kami perlu Roh Kudus, kami perlu. Lawat kami Tuhan, jamah kami, penuhi kami. Haleluya. Buka hatimu, terima Roh Kudus. Buka hatimu, penuh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Berikan waktumu yang terbaik. Tambahkan waktu ini. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Tinggikan Yesus. Agungkan Dia. Muliakan Yesus. Berikan waktumu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya Roh Kudus, panggil kami. Tambahkan waktumu untuk hadirat Tuhan. Terus berdoa. Berikan yang terbaik. Roh Kudus lawat kami. Roh Kudus lawat kami. Roh Kudus jamah kami. Segala perbuatan daging kami hancurkan di dalam hadirat Tuhan. Muncul, keluar sebagai emas yang murni. Haleluya. Glory. Haleluya. Sembah, sembah, sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bahwa kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Bersihkan segala yang tidak baik dalam hidup kami. Biarlah karakter ilahi muncul di dalam hidup kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Semua karakter ilahi ini keluar dari hidup kami sebagai emas. Orang di sekitar kita bisa menikmati semua karakter itu. Ada emas di dalam hidupmu, ada pengharapan, ada mukjizat yang terjadi. Amin. Tuhan tolong setiap kami. Kami percaya mukjizat sudah terjadi. Yes Tuhan, amin. Yang sakit sembuh, Amin. yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Amin. Terus berdoa, percaya Tuhan, pasti ditolong Tuhan Yesus. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami semuanya. Amin. Tuhan berkati semua penjualan dagangan usaha kami. Amin. Apa yang kami doakan hari ini Tuhan jawab. Engkau diberkati. Apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Engkau beruntung. Amin. Di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus Tuhan. Indonesia diberkati. Amin. Virus berlalu. Amin. Indonesia bersih. Amin. Ekonomi diberkati. Keuangan diberkati. Amin. Di dalam nama Yesus. Yes Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Jesus. Terima kasih. Tuhan, kami bersatu hati berdoa. Yes Tuhan. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yulianto. Umur panjang di tangan kananmu, Amin. kekayaan kehormatan di tangan kirimu. Amin. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus turun kepada hamba-Mu. Yes Tuhan, amin. Sehat, Amin. panjang umur. Amin. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Dan kasih-Mu terus melawat rumah tangga ini Tuhan. Tuhan, amin. Hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Berkati Ci Inge sebagai istri pendamping. Berikan damai sejahtera sukacita. Dan mereka boleh bersama berjalan melihat pertolongan nyata dari Tuhan Yesus. Doanya Tuhan jawab di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati juga saudara Daniel yang berulang tahun. Tuhan berikan kesehatan, sehat panjang umur. Di masa mudanya Tuhan pimpin. Kami percaya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan Daniel. Tuhan pimpin hidupnya. Segala yang tidak baik dijauhkan dari hidup Daniel. Amin. Dan biarlah Daniel boleh menikmati berkat Tuhan. Kemanapun dia pergi, ada Tuhan Yesus menyertai. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Tuhan berkati juga saudara Kevin. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi dimanapun Kevin berada. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Apa yang dia perlukan semuanya tercukupi. Amin. Amin. Tuhan berkati juga hamba-Mu Pak Eko dan Ibu Sera. Yes Tuhan. Pernikahannya yang berjalan 17 tahun. Urapan yang baru turun kepada hamba-Mu ini. Anggur yang baru, sukacita yang baru melimpah di dalam kehidupan mereka. Amin. Dan kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan Amin. apa yang menjadi doa mereka. Amin. Waktunya Tuhan akan memberikan anak yang diharapkan. Tuhan yang berikan pada waktunya. Kandungan Sera dibuka Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Mukjizat terjadi. Amin. Haleluya. Doa mereka dijawab Tuhan. Yes Tuhan, amin. Biarlah mereka bergandengan tangan terus melalui segalanya, dimurnikan selalu. Dan rumah tangga ini diberkati, dijaga, dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya dalam nama Yesus. Mari saudara terkasih, angkat tanganmu di hadapan Allah kita. Terima dengan imanmu firman Allah yang hidup. Tanamkan di loh hatimu, lakukan di dalam kehidupanmu. Mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Engkau diangkat naik dan bukan turun, dijadikan kepala dan bukan ekor.
Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Amin. Dan engkau beruntung. Engkau orang yang diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkatimu Dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, Hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. terima di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Melindungimu. Tuhan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima di dalam nama Yesus. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Haleluya. Aku Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati.